Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi geometri bangun rumah sisi lengkung khusus jalan permukaan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nolda Wulandari dengan NIM 043. Saya Khairana Adiba dengan NIM 167. Cynthia Chandrika dengan NIM 164. Saya Ridho Yuli Baskoro dengan NIM 191. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Wah, pada hari ini sehat semua ya pastinya ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya masing-masing. Silakan, ada salah satu siswa yang berdoa. Mbak Alma, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa. Sekarang teacher ingin mengecek kehadiran kalian semua ya di kelas ini. Ada yang tidak masuk? Sekretaris? Masuk semua, Pak. Masuk semua? Ya. Oke, baik. Ini masuk semua. Sebelum mulai pembelajaran sudah di absen, sudah berdoa. Kita langsung mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Bapak punya jargon. Oke, jargonnya yaitu bila Bapak bilang selamat pagi, pagi luar biasa, tetap semangat. Bisa semua ya? Oke, bisa dimulai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Luar biasa sekali. Oke. Dan sudah pada semangat semuanya. Sekarang kita mulai materinya. Sebelum kita sudah tahu hari ini kita belajar apa? Bangun ruang sisi lengkung. Oke, bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya kalian belajar tentang apa? Sebelum memasuki bangun ruang sisi lengkung. Ada yang tahu? Ada. Saya bangun ruang sisi data. Bangun ruang sisi datar. Oke, jadi sebelumnya kita belajar bangun ruang sisi datar ya di pertemuan sebelumnya. Nah, Bapak ingin mengecek pemahaman kalian mengingat materi sebelumnya tentang bangun ruang sisi datar sebelum memasuki bangun ruang sisi lengkung. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu, harus lulus tahu dulu apa sih unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar, terus habis itu jenis-jenisnya dari bangun ruang sisi datar. Oke. Nah, pada gambar ini yang Bapak tampilkan ini ada berbagai macam yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu tentang bangun ruang sisi datar ya. Nah, di sini ada gambar rumah adat, berbagai rumah adat di Indonesia. Nah, berbagai banyak macam ya. Nah, yang Bapak tunjuk ini bangun ruang sisi datar yang berbentuk apa? Kubus. Oke, kubus. Kubus ada berapa sisi? 6. Oke, pinter banget. Terus selanjutnya di sini di rumah adat yang kedua. Rumah yang adat kedua ini yang Bapak lingkari ini berbentuk bangun ruang apa? Balok. Nah, balok sama kubus sama ya, sisinya ada 6. Yang membedakan antara materi sebelumnya, yang membedakan antara kubus dan balok apa? Kalau kubus rusuknya ukurannya sama semua. Kalau balok bentuk sama semua. Pintar banget ya. Jadi itu ya perbedaan dari kubus dan balok ya. Nah, terus selanjutnya pada rumah adat yang ketiga yang Bapak lingkari ini termasuk bangun ruang apa? Prisma segitiga. Prisma
segitiga. Pinter banget murid-murid Bapak nih. Oke, jadi kita sudah mengingat materi sebelumnya. Berarti kalian masih ingat. Nah, berarti ini sudah siap dong masuki materi selanjutnya, yaitu tentang bangun rumah sisi lengkung. Oke. Sebelum masuki bangun ruang sisi lengkung, yang kalian ketahui tentang bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari itu ada apa saja? Kaleng bentuknya tabung. Nah, kaleng bentuknya tabung itu juga termasuk ya. Jadi itu contohnya bangun ruang sisi lengkung ya. Terus habis itu sebelum masuki bangun ruang sisi lengkung, nah Bapak ingin menjelaskan yaitu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih yang harus kalian pelajari di pagi hari ini? Nah, jadi yang pertama itu kalian itu bisa dapat menemukan rumus cara menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung berdasarkan prosedur dari LKPD nanti. Jadi nanti akan dibagikan LKPD. Nah, itu melalui diskusi kelompok kalian tahu menemukan rumus cara menghitung luas permukaan. Nah, yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok kalian itu dapat menjelaskan cara menentukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tanpa melihat buku. Dan juga yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pada LKPD kalian itu dapat menerapkan konsep luas permukaan bangun ruang sisi lengkung untuk menyelesaikan masalah yang terkait secara mandiri kayak gitu. Ada yang ditanyakan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Belum ada. Oke. Baik. Membahas bangun ruang sisi lengkung khususnya yaitu luas permukaan. Tadi udah ada yang nyebutin ya kalau bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung. Jadi Dina bisa kasih contoh lagi? Itu Bu, kerucut. Ya. Oke, dari jawaban teman-teman kalian ini udah benar ya. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, ada kerucut, ada satu lagi itu bola. Di sini ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada rumah adat Hanoi. Nah, dalam atapnya ini berbentuk apa? Kerucut. Jadi kalau badannya rumah Hanoi, Tabung. ini ada bola di mana kita biasanya kan tahu ya kalau olahraga itu bola voli itu termasuk bangun ruang sisi lengkungnya itu bola. Di sini ada permasalahan. Ayo kita berpikir ya. Bisa dibaca dulu dengan cermat. Ada Sandi, itu seorang siswa kelas 9 yang ingin membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut. Untuk membuat topinya, ia berencana menggunakan lingkaran dengan diameter tertentu untuk dasar topi. Menyesuaikan dengan ukuran lingkaran kepala teman-temannya yang besar antara 40 sampai 50 cm. Dan jika tinggi topi kerucutnya itu tadi dibuat adalah 24 cm, berapa luas permukaan kerucut itu tadi? Tadi sudah diberikan permasalahan ya dari bangun ruang sisi lengkung. Jadi kali ini Ibu akan membagikan kelompok. Jadi tiap kelompok nanti per kelompoknya anggotanya terdiri dari 4 orang. Jadi yang sebelah sini akan menjadi kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Selanjutnya Ibu akan membagi LKPD-nya terlebih dahulu. Ini nomor 1, ini 2. Baik, LKPD-nya sudah Ibu bagi, silakan kalian kerjakan. Diskusi selama Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk diskusi. Apakah ada kesulitan? Kan antara 40 sampai 50. Kalau pilih salah satu aja boleh, Mbak? Oh ya, memang boleh. Nanti kalian pilih salah satu, kan ini ukurannya sekitar 40 sampai 50. Jadi nanti kalian pilih salah satu ukuran aja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Apakah ada kesulitan? Itu. Ya, ada yang kamu masih Yang teliti ya. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Ibu akan memilih satu kelompok untuk presentasi ya. Baik, silakan kelompoknya Dalma untuk presentasi.
Jadi kan awalnya ini ada permasalahan tentang mencari luas permukaan dari topi. Nah, di sini tingkat kepalanya itu 40 sampai 50 cm. Di kelompok kami itu mengambil 41 cm. Kemudian untuk tinggi topinya itu 25. Sehingga didapatkan diameternya itu nanti 14. Ini untuk perhitungannya. Nah, kemudian kelilingnya kan kami ambil 41. Lalu rumus dari keliling lingkaran itu kan 2πr sama dengan kelilingnya begitu. Nah, untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi kelompok kami tadi kan mengambilnya itu kelilingnya 41. Nah, berarti kelilingnya tadi kan rumusnya 2πr. 2πr sama dengan 41. Nah, jadi duanya ini bisa kita pindahkan ke luas sebelah kanan. Jadi PR itu sama dengan 41 dibagi 2. Kemudian di sini kami itu mengambilnya P-nya itu 3,14. Berarti nanti R-nya itu ketemu 20,5 tadi dibagi 3,14 yaitu 6,5. Kami bulatkan menjadi 7. Yaitu sisi lukis. Tadi kan sisi depannya itu 24, terus sisi kirinya 25, sisi sampingnya 7. Di sini dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Terus sama dengan akar 576 ditambah 49, kemudian dijumlahkan sehingga menjadi akar 625 sama dengan 25. Untuk cara itu kita mencari luas permukaan. Setelah kita tahu R-nya itu 6,5 dibulatkan 7, lalu kita ketemu sisi selimutnya itu 25. Nah, kan luas permukaan kerucut kan PR R tambah S. Lalu kita masukkan P, S-nya tadi ketemunya 7, lalu kurung 7 ditambah sisi selimutnya tadi 25. Lalu R tambah S-nya itu kita jumlahkan dulu jadinya 32. Lalu sama dengan P dikali 7 dikali 32, hasilnya luas permukaannya yang didapatkan adalah 224 Pi. Baik, apakah kelompok lain memiliki jawaban yang berbeda? Ya, kelompok satu apakah jawabannya kalian berbeda? Kita itu menggunakan kelilingnya itu 40 cm Ibu. Jadi nanti luas permukaan kerucutnya itu akan berbeda. Oh, baik. Jadi kalian memakai keliling yang 40 ya. Baik, yang presentasi sudah bagus, kalian sudah berani ke depan. Silakan duduk kembali. Beri aplaus untuk teman-teman kalian. Baik, untuk pertemuan kali ini, siapa yang dapat menyimpulkan dari permasalahan yang sudah kalian kerjakan, lalu yang sudah ditampilkan tadi oleh ibu guru sebelumnya? Apakah ada yang dapat menyimpulkan? Ayo, Mbak Faizah, tolong simpulkan. Hari ini tuh kita sudah belajar banyak sekali ya, termasuk tentang ruang sisi lengkung, tabu, kerucut, dan juga bola. Baik, betul sekali yang dapat disimpulkan oleh Mbak Faizah, yaitu kali ini kita itu mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Oke, pembelajaran kita udah selesai nih hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta boleh dikeluarkan handphonenya terlebih dahulu, lalu bisa dibuka kameranya untuk men-scan yang ada di PowerPoint ini ya. Silakan diisi. Ya, ini isi. Ya, bisa ini.
Bisa ya? Bisa. Enggak. Oke, selanjutnya materi pertemuan berikutnya yaitu kesebangunan dan kekompakan segitiga dan segitiga ya. Nah, setelah kalian sudah mengisi, kita bisa menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Aulia bisa memimpin doanya. Ya, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran sudah selesai. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.